Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etika Wulansari, NIM 240102100038. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15 di mata kuliah pemrograman mobile dengan dosen pengampu Bapak Azwar Eskom. Baik, di sini langsung saja ke materinya. Sini ada materi pertemuan 9. Sini membuat grid menu atau hardcut style. Di sini ada tahap 1, struktur data grid view-nya. Jadi di sini grid view-nya count, lalu shrink word-nya itu true. Ini menyesuaikan tinggi dengan isinya seperti ini. Kemudian cross axis count-nya itu 4, jumlah kolomnya di sini ada 4. Kemudian di sini children-nya, columns-nya, sini children-nya icons balance wallet, text-nya top up seperti ini. Kemudian tambahkan kolom lainnya. Jadi hasil dari tahap 1 itu seperti ini. Kemudian ada tahap 2, yaitu membuat card menu yang bisa diklik. Di sini ada in-well, on tab-nya, aksi kliknya, border radius circular 10, child-nya kolom, main axis alignment-nya di sini center, lalu children-nya container, padding-nya di sini const add incense al 10, kemudian decoration-nya di sini buat decoration, colors-nya ini blue 50, kemudian seperti ini gambarannya. Kemudian border radius-nya ini border radius circular 10, lalu ada child icon-nya icons payment, color-nya colors blue 900, kemudian ada count size box-nya height-nya 5, count text-nya ada buyer, style, textile, font size-nya 12. Ini hasil dari tahap 2. Kemudian lanjut ke pertemuan 10. Di sini tuh proyek aplikasi Smart Student. Jadi mahasiswa wajib membuat aplikasi ini seperti ini. Kemudian kita langsung saja. Di sini ada add barang PHP. Sini ada headernya, di sini memakai access control allow origin. Kemudian ada include koneksi PHP. Di sini menangkap data yang dikirim oleh Flutter lewat post. Di sini ada nama barang, ada harga, ada stok, kemudian dieksekusi perintah insert into-nya. Di sini ada query MySQL, ada koneksi, ada insert into barang, ada nama barang, ada harga, ada stok, kemudian di values-nya ada nama barang, ada harga, dan juga ada stok. Kemudian di sini memberikan balasan respon ke Flutter berhasil atau gagalnya. Di sini acquisition encode array-nya, di sini ada status, kemudian sukses, pesan, data berhasil ditambahkan. Kemudian di sini else-nya acquisition encode juga array, statusnya gagal, pesan, data gagal ditambahkan. Kemudian ada DB penjualan. DB penjualan ini PHP MyAdmin SQL DAM. Ini versionnya 5.2.1. Kemudian hostnya di sini memakai 127.0.0.1. Kemudian waktu pembuatannya 07 bulan Mei 2026 pada 05.32. Kemudian ini versi servernya di sini ada 10.4.32 MariaDB. Kemudian di sini versi PHP 8.2.12. Di sini set SQL modenya itu no auto value on 0. Jadi di sini start transaction-nya, kemudian set time zone-nya itu di sini ada plus 00. Lalu di sini database DB penjualannya, dan ini struktur dari tabel barang. Di sini ada create table barang, ada ID barang, ada nama barang, harga, dan stok.
Kemudian dumping data untuk tabel barangnya di sini ada insert info barang, ada ID barang, nama barang, harga dan stok juga. Di sini laptopnya kita memakai Asus ROG Zephyrus. Kemudian ada mouse wireless Logitech G304. Kemudian keyboardnya ada Mechanical Keychron K2. Sini ada index for dump tablesnya. Kemudian di sini ada index untuk tabel barang, ada alter table barang, ada add primary key, ada ID barang, auto increment untuk tabel yang dibuang di sini. Kemudian ada auto increment untuk tabel barang, dan di sini ada alter table barang, ada modify, ini ID barang, ini integernya 11, not null, auto increment atau increment sama dengan 4 di sini. Kemudian sini ada edit barang sini. Ini headernya access control allow origin. Lalu include-nya koneksi PHP. Sini ada ID barang. ID barang ini ID ini wajib dikirim sebagai acuan data mana yang diubah. Jadi di sini ada nama barang, ada harga, ada stok juga. Lalu kemudian di sini query MySQL query koneksi. Di sini koneksi update barang setnya. Di sini ada nama barang, harga, dan stok. Di sini juga where-nya ID barang dan seperti ini. Kemudian di bagian if query exo-nya JSON input array-nya ada status dan sukses. Kemudian di sini exo JSON input-nya array status gagal. Di sini lalu kita ke get barang. Di sini ada get barang. Sini mengizinkan akses dari domain atau aplikasi lain, cross policy up ya, seperti ini dah. Lalu headernya di sini akses control allow origin. Headernya juga di sini sama. Di sini ada content type application JSON corset UTF 8. Sini panggil file koneksi agar terhubung ke database. Berarti ini kita pakai include koneksi PHP. Lalu di sini eksekusi perintah SQL. Ini disuruh menampilkan semua barang. Urutkan dari yang terbaru. Di sini kita memakai query. Di sini ada MySQL query, ada koneksi, ada select from barang, order by ID barang desk. Ini siapkan array kosong untuk menampung ini seperti ini. Lalu kemudian melakukan perulangan untuk mengekstrak setiap baris data dari tabel. Di sini while through MySQL fetch a show query. Sini ada data, lalu memasukkan baris data ke dalam array. Ada konversi array PHP menjadi teks berformat JSON dan cetak ke layar. Sini ada hapus PHP. Sini headernya sama, access control allow origin, lalu include-nya koneksi PHP. Kemudian ini cukup menangkap ID barang saja untuk proses hapus. Di sini ID barang, postnya ID barang. Sini ada MySQL query, di sini koneksi delete from barang, where ID barang. Kemudian sini if query-nya ini exojson encode array, statusnya sukses. Di sini juga else-nya exojson encode array, statusnya gagal. Kemudian lanjut ke koneksi PHP. Di sini PHP, di sini deklarasi variabel kredensial server lokal Anda. Di sini ada sort localhost, nama server standar XAMPP. Di sini ketika kita mau membuka, kita harus ke XAMPP dulu untuk menghidupkan on off-nya. Di sini ketika kita mau membuka localhost, di sini ada user root-nya. Ini user default MySQL XAMPP. Di sini pasnya, di sini ada password default kosong, DB penjualan, nama database kita. Jadi fungsi utama untuk menyambungkan PHP ke MySQL itu ini koneksi MySQL connect, shoot, user, space, sama DB.
pengecekan apakah koneksi berhasil atau tidak. Ini koneksi database gagal artinya. Di sini ini hasilnya. Ini hasilnya. Kemudian lanjut ke pertemuan 11. 11, sorry. Ini membuat modal inputan button sheet. Ini ada tahap 1 memanggil show modal button sheet. Jadi di sini kita akan membuat fungsi yang ketika tombol E ditekan akan memunculkan kanvas dari bawah layar. Pastikan mengatur scroll control true agar form tidak tertutup saat keyboard virtual muncul di layar Android. Di sini ada void. Ini void ini untuk menampilkan form inputnya. Ini ada build context. Ini show modal button sheet-nya. Di sini ada konteksnya, scroll control-nya di sini true. Ini mengizinkan button sheet terdorong ke keyboard. Lalu ada shape-nya, ini cons router rectangle border. Sini border radius-nya, ini border radius vertikal, top radius sirkular ini 20. Kemudian ini bouldernya, boulder konteksnya. Lalu di sini kita akan mengisi form inputan di tahap 2-nya. Di sini lanjut ke tahap 2 ini untuk mendesain form dengan text file-nya. Di sini ada return padding. Di sini ada paddingnya edge instance only. Bottom-nya ini nih media query of context view send bottom. Ini left-nya 20, left-nya 20. Kemudian right-nya juga 20 dan top-nya juga 20. Di sini langsung ke child column. Ini main axis size-nya itu min, tinggi menyesuaikan kontennya. Lalu cross axis alignment-nya star, children, center. Kemudian width-nya 40, height-nya itu 5. Dan decoration box decoration-nya itu ada colors-nya memakai gray 300. Lalu border radius sirkular 10 seperti ini. Lalu concise box-nya height 20 dan ini context tambah data baru. Ini ada style text style-nya, font size-nya 18 dan kemudian font weight-nya bold. Lalu di sini concise-nya ini height-nya 15. Ini decoration-nya ini input decoration-nya di sini ada label text-nya, ini masukkan nama lengkap. Di sini kita disuruh untuk memasukkan nama lengkap. Kemudian border-nya ini outline input border. Kemudian border radius-nya ini border radius sirkular 10. Lalu prefix icon-nya ini cons icon version. Lalu concise box-nya ini memakai height-nya itu 20, size box-nya ini width-nya double infinity dan child-nya ini elephant button. Ini on process, navigator pop, konteksnya ini menutup modal seperti ini. Stylenya di sini style from, paddingnya const add instance al 15. Ini shape-nya di sini. Kemudian border radius sirkular 10. Sini child context-nya ini simpan data dan akan tampilan dari tahap 2 button sheet from-nya ini akan seperti ini. Sebentar. Ini dan ini dia. Seperti ini. Lalu ini yang kedua. Seperti ini. Lalu kita lanjut ke pertemuan 12. Di sini membuat from tanggal dan waktu, date and time picker. Jadi di sini pada tutorial kali ini itu kita diminta mengimplementasikan kalender dan jam bawaan material desain Flutter.
Jadi ada tahap 1 ini membuat fungsi pemilih tanggal date picker. Sini kita pakai date time, tanggal dipilih. Ini voidnya ini pilihan tanggal, pilih tanggal, buat konteksnya di sini. Kemudian ada final date time, tanggalnya ini wait shoot date picker. Konteksnya ini initial date-nya nih, date time-nya no, ini ada first date-nya, date time-nya 2000, di ini last date-nya, date time-nya ini, tanggal default saat dibukanya, batas tahun paling bawahnya. Lalu ini ada if-nya. Sorry. If tanggalnya ini 0 dan tanggalnya ini dipilih, lalu tanggalnya dipilih ini sama dengan tanggal. Lalu kita ke tahap kedua. Sini ada tahap kedua, menerapkan pada UI. Ini pakai inwell. On tab-nya di sini pilih tanggal, konteks, child-nya container, padding-nya const AdSense al15, decoration-nya box decoration, lalu kemudian bordernya ini memakai all colors gray, border radiusnya circular 8, child-nya row children, const icons calendar today colorsnya itu blue, lalu concise box-nya di sini white 10, tanggal dipilihnya 0. Sini pilih tanggal lahir berapa, tanggal dipilihnya di sini seperti ini. Lalu tampilan dari tahap kedua akan seperti ini. Ini di pertemuan 12. Lalu kita lanjut ke pertemuan 13. Di sini membuat animasi slider. Di sini tahap satunya persiapan variabel dan page controller. Pertama ini kita pakai integer, halaman aktifnya sama dengan 1, lalu indeks banner yang aktif, lalu final page controllernya ini initial page 1, kemudian viewport fractionnya ini 0.8, ini menampilkan 80% lebar layar untuk satu item. Kemudian tahap 2 nya di sini ada size box. Sini height-nya ini memakai 180, lalu child-nya ini page view builder, controller-nya ini page controller, lalu on page change-nya ini integer index, dan ini set state-nya. Ini ada halaman aktifnya index, lalu ada item count-nya ini 3, ini jumlah bannernya. Kemudian ada item buildernya di sini konteks index, ada bool inactive-nya, ini halaman aktif atau indeksnya, ada return animate containernya, ada decoration count, decoration millisecond-nya di sini 300. Kemudian sini marginnya ini horizontalnya 10, ada vertical inactive-nya 10 30. Ini efek scale-nya untuk mengecil tidak aktif ya. Jadi di sini decoration box decoration-nya ini colornya ini blue accent. Jadi border radius-nya juga border radius circular sini 15, box shadow-nya di sini ada if inactive-nya. Lalu colorsnya ini blue with page TC 04. Lalu ini blue radiusnya 10, access counts-nya ini offset 0,5. lalu ini child center-nya ada child text banner promo index +1. Sini style text style colors white, font size-nya 18. Tahap 3 ini menambahkan indikator animasi. Di sini pakai row, main Excel element-nya, main Excel element center, children list generate-nya 3, ini pakai index, kemudian ada bool inactive, halaman
aktifnya index, returnnya di sini, decorationnya, cons durationnya million second, lalu marginnya juga simetrik horizontal 4, ada width insaktifnya 24, 8, ini memanjang di keaktif, ini height-nya 8, kemudian decorationnya box decoration, color insaktifnya ini ada color blue 900, color gray 400, kemudian border radiusnya ini border radius sirkular seperti ini, tampilannya akan seperti ini. Lalu lanjut lagi ke pertemuan 14, ini tugas praktikum kuis. Sini ini ada kerangka kode petunjuknya di sini. Ini memakai scaffold F-bar title context, sini body column children. Sini ada tahap 1. Ini implementasikan pack view builder di sini slider panduan 13. Ini ada sidebox-nya, height-nya ini 180, lalu child-nya ini kode slider Anda. Sini ada expanded-nya, ada child center nih, ini belum ada jadwal penjemputan. Kemudian ke floating action button, ini floating action button, ada child cons icons-nya di sini. Kemudian ada dua panggil fungsi, so button sheet-nya di sini panduan 11. Kemudian so modal button sheet-nya ada konteksnya, ada scroll controlled-nya true, builder-nya konteks, lalu return from input Anda. Ini ekspektasi hasil mockup-nya, ini target visualnya seperti ini. Kemudian lanjut ke pertemuan 15. Ini persiapan database MySQL untuk aplikasi penjualan. Sini ada tahap 2 ini menciptakan database. Ini ada perintah ini akan membuat database baru di MySQL server Anda. Ini create database DB penjualannya. Tahap 3-nya ini merancang dan membuat tabelnya. Ini ada ini memastikan kita menggunakan database yang benar. Ini ada use DB penjualan, lalu membuat struktur tabelnya, ada create table barang, ada ID barang, integer 11, not null, auto increment, ada nama barang varchar 100, not null, ada harga integer 11, ada stok integer 11 juga. Ini primary key, ini ID barang. Tahap 4-nya ini memasukkan 3 data percobaan ke dalam tabel barang. Perhatikan kita tidak mengisi ID barang karena sudah auto play. Sini insert into barang nama. Di sini insert into kita disuruh memasukkan nama barang, harga, stock values. Ini ada laptop Asus ROG Zephyrus nih. Lalu di sini juga mouse-nya dan keyboard-nya. Ini tampilannya akan seperti ini. Lalu ini hasilnya, ini hasil dari tampilan 15 ini. Ini dan ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.